Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang berisikan 5 anggota, di antaranya saya sendiri, Mukti atau Rahma, sebagai moderator kelompok ini. Andi Irawetenripada, Nikma Zahida, Dia Nurazizah, dan Fitriani Rasti dari kelas C. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai metodologi desain. Karena itu, kami akan mengambil waktu sebentar untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Presentasi kami hari ini mengenai konsepsi desain, konsep desain dan pengembangan konsep desain, yang akan dibawakan oleh saudari Fitriani Rasti. Konsep desain adalah ide dasar yang membentuk produk, layanan, atau pengalaman pelanggan yang dianggap sebagai fondasi yang mendasari keseluruhan proses dari perumusan ide hingga eksekusi. Sebuah konsep desain harus sesuai dengan tujuan dan konteks desain, serta memecahkan masalah yang harus dipecahkan dalam dunia desain, karena merupakan awal yang baik untuk proses desain dan dapat membantu desainer mengembangkan model yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Konsep desain target pasar adalah untuk membantu pelanggan membuat keputusan strategi yang lebih baik saat mencoba membawa produk ke pasar, dan agar pelanggan membuat keputusan bisnis untuk menciptakan produk atau layanan yang baik dan berkualitas tinggi. Konsep desain yang kuat dan akurat dapat membantu tim desain membuat desain yang sukses dan menghasilkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Konsep desain berfungsi untuk memandu pekerjaan desain. Itu juga bisa berfungsi sebagai slogan yang menawarkan solusi desain kepada pelanggan. Berikut adalah beberapa fungsi utamanya, yaitu pertama, membantu untuk memahami tujuan dan masalah proyek. Karena tim desain mendapatkan gambaran yang jelas tentang kebutuhan klien dan kebutuhan pasar yang ingin mereka penuhi, guna menemukan solusi yang efektif dan efisien untuk memahami tujuan dan masalah desain. 2 adalah landasan pengembangan desain untuk keseluruhan proses mulai dari desain hingga produk akhir yang jelas dan tepat, membantu tim desain membuat keputusan yang baik dan efektif di setiap tahap proses. 3. Memperkuat identitas merek. Konsep desain juga dapat membantu memperkuat identitas merek jika konsep tersebut cocok dengan merek, sehingga lebih mudah menciptakan citra merek yang kuat dan dapat dikenali. Hal ini dikarenakan konsep desain mewakili karakteristik dan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh brand kepada konsumen. 4. Mempercepat proses desain dengan konsep desain yang jelas, sehingga tim desain dapat mempercepat proses desain karena memiliki referensi yang jelas saat mengembangkan desain. Juga membantu menghindari perubahan desain yang tidak perlu dengan referensi yang jelas. 5. Menghasilkan solusi desain yang lebih inovatif karena konsep desain yang kuat dan akurat dapat menginspirasi tim desain untuk berpikir out of the box dan menciptakan solusi yang lebih baik. Dengan begitu, tim desain bisa lebih kreatif dan menciptakan solusi baru. Fitur adalah bagaimana tindakan dilakukan. Lebih umum, konsep desain didasarkan pada fungsionalitas. Namun, properti unik atau berharga dapat digunakan sebagai cetak biru. Misalnya, bak mandi yang menyala dengan suhu warna untuk menunjukkan suhu air yang kualitas. Desain berdasarkan tujuan kualitas atau pendekatan. Misalnya, pelek ban sepeda yang ringan dan tidak mudah patah sehingga mampu bertahan hingga 1.000.000 kilometer. Pembentukan. Ide untuk desain seperti kursi yang terlihat seperti kepompong. Gaya. Konsep gayanya seperti papan ketik bergaya berpan yang menggunakan tombol logan dan neon biasa. Emosi. Desain yang berguna
membangkitkan emosi dengan cara yang sama seperti sepatu menginspirasi kekuatan dan kepercayaan diri. Kegunaan, konsep desain yang menggabungkan tujuan kegunaan seperti produktivitas, misalnya alat pengeditan, media yang mengotomatiskan semua pekerjaan sehingga pengguna dapat fokus pada bagian kreatif proyek. Teknis, konsep rekayasa yang mencapai tujuan desain di berbagai bidang seperti efisiensi dan efektivitas. Misalnya, konsep desain roket yang memungkinkan pemulihan dan penggunaan kembali booster tahap pertama dan kedua untuk meningkatkan performa peluncuran. Alami, konsep organiknya seperti rumah yang didesain menyatu dengan alam sekitar. Secara umum, konsep arsitektur dan desain interior didasarkan pada analog alam, misalnya bangunan hijau dengan konsep hutan vertikal. Pengalaman, konsep pengalaman pelanggan seperti headphone dirancang agar ringan dan nyaman agar terasa seperti perpanjangan tubuh. Publik, konsep komunitas seperti living street atau play street dalam tata kota. Budaya, menggambar konsep berdasarkan budaya, misalnya ungkapan seperti sederhana namun fungsional untuk pakaian yang sesuai dengan superkultur atau subkultur. Mempertaruhkan konsep berbasis resiko seperti kapal yang tidak dapat tenggelam. Berkelanjutan, desain yang mengurangi kerusakan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, kemasan yang terurai menjadi elemen yang sama sekali tidak berbahaya sehingga tidak mempengaruhi plastik di lautan. Pengembangan produk mirip dengan analisis produk adalah evaluasi produk untuk mengembangkan ulasan atau pembelian produk. Ini dapat dilakukan oleh produsen, pelanggan, atau pihak ketiga seperti blog. Ulasan produk sebagai bagian dari analisis produk. Produk dapat diuji dan informasi dikumpulkan dari sumber seperti pelanggan dan analis industri. Analis produk dapat mencangkup perbandingan dengan produk pesaing di pasar. Adapun evaluasi pelanggan, produk dapat dievaluasi berdasarkan persyaratan atau kebutuhan pelanggan tertentu. Baik, sampai situ saja pemaparan presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang berisi 5 anggota, diantaranya saya sendiri, Mukti atau Rahma, sebagai moderator kelompok ini. Andi Irawetenripada, Nikma Zahida, Dia Nurazizah, dan Fitriani Rasti dari kelas C. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai metodologi desain. Karena itu, kami akan mengambil waktu sebentar untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Presentasi kami hari ini mengenai strategi desain dan model pengembangannya. Strategi desain atau strategi pengembangan desain yang akan dibawakan oleh saudari Fitriani Rasti. Strategi desain adalah rencana suatu tindakan untuk mencapai tujuan Anda. Strategi dapat mempertimbangkan berbagai kekuatan, peluang, ancaman, dan kelemahan berdasarkan keterampilan. Posisi strategi bersaing secara keseluruhan, pelanggan, dan faktor umum seperti bisnis dan teknologi. Pengembangan konsep desain adalah menciptakan strategi kerja, desain, atau ide dasar dari suatu produk. Ini adalah ide yang menambah kedalaman, makna, dan nilai pada pekerjaan Anda.
Konsep adalah titik awal dan desain dapat berubah seiring waktu karena dibentuk oleh batasan pasar dan realitas seperti persaingan dan pelanggan. Berikut ini adalah model pengembangan konsep umum. Pertama, pernyataan masalah. Nyatakan apa yang ingin Anda capai. Ini adalah bisa terbuka dan dapat berubah selama proses pengembangan konsep. 2. Penemuan mundur. Ini menghilangkan fungsionalitas daripada menambahkannya. 3. Menantang asumsi. Identifikasi asumsi dan menantang asumsi Anda. 4. Pemikiran kontrafaktual. Pertimbangan bagaimana dunia mungkin berbeda secara fundamental. 5. Brainstorming. Hasilkan ide tanpa kendala, validasi, atau kritik. 6. Eksperimen bisnis. Merancang tes untuk menemukan informasi atau memvalidasi konsep. 7. Pengujian konsep. Presentasikan konsep kepada pemangku kepentingan seperti pelanggan akhir, dan pengguna akhir. 8. Kreativitas kendala. Tambahkan kendala seperti anggaran dan tenggat waktu untuk menjadi kreatif. Baik, sampai situ saja pemaparan presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang berisikan 5 anggota, diantaranya saya sendiri, Mukti atau Rahmah, sebagai moderator kelompok ini. Andi Irawetenripada, Nikma Zahida, Dia Nurazizah, dan Fitriani Rasti dari kelas C. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai metodologi desain. Karena itu, kami akan mengambil waktu sebentar untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Presentasi kami hari ini mengenai metode dan pertimbangan pengambilan keputusan desain yang akan dibawakan oleh saudari Dia Nurazizah. 14 jenis kelayakan. Kelayakan berarti sejauh mana sesuatu itu mungkin terjadi. Ini dijelaskan dalam skala dari yang mudah hingga yang tidak mungkin. Keselarasan suatu strategi, keputusan atau rencana dapat dinilai dengan melakukan sebuah studi. Berikut ini adalah jenis kelayakan yang umum. Yang pertama, mendasar. Ialah sesuatu yang benar-benar tidak mungkin berdasarkan prinsip. 2. Teknis. Keselarasan teknis juga mencakup pertanyaan apakah ada solusi yang memenuhi persyaratan atau menyelesaikan masalah teknis. 3. Organisasi. Batasan organisasi yang realistis berdasarkan keterampilan dan budaya saat ini. Misalnya, sesuatu yang layak untuk bersaing. 4. Keterampilan. Akses keterampilan yang diperlukan untuk mengimplementasi rencana. 5. Sumber daya. Kemampuan untuk mengamankan sumber daya, misalnya pengadaan suku cadang. 6. Logistik. Kemampuan untuk menyatukan hal-hal seperti orang, fasilitas, dan persediaan sedemikian rupa sehingga semuanya berada di tempat yang diperlukan pada waktu yang tepat. 7. Pembiayaan. Kelayakan finansial sebagian besar tentang biaya dan manfaat. 8. Pasar. Seperti permintaan akan produk atau jasa di kota tertentu. 9. Persaingan. Potensi pesaing mengganggu rencana, misalnya mungkin layak untuk meluncurkan produk yang ditingkatkan, tetapi mungkin tidak layak untuk meluncurkannya sebelum pesaing meningkatkan produk mereka. 10. Pelanggan.
kebutuhan, preferensi, dan pengetahuan tentang basis pelanggan, target pasar atau audience target. 11. Hukum, risiko hukum dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. 12. Jadwal, kelayakan memenuhi tenggang waktu atau menyelesaikan sesuatu yang cukup cepat untuk memenuhi tujuan Anda. 13. Desain, kelayakan suatu desain, misalnya studi kelayakan untuk menguji material baru untuk suatu desain. 14. Operasional, kelayakan proses sehari-hari. Penyaringan ide. Penyaringan ide adalah proses mengevaluasi ide untuk menyalurkan sebanyak mungkin untuk dipertimbangkan. Proses ini biasanya dimulai dengan ide yang optimis dan terbuka. Penyaringan ide adalah proses pelengkap yang mengambil pandangan secara pesimis tentang ide, dengan menghasilkan dan membuang sejumlah besar ide yang diharapkan akan mendapatkan beberapa ide yang imajinatif dan realistis. Berikut adalah kriteria penyaringan ide. Yang pertama, relevansi. 2. Asumsi. 3. Kendala. 4. Kelayakan. 5. Nilai. 6. Risiko. Dan 7. Pemeriksaan kewarasan. Baik, sampai situ saja pemaparan presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang berisikan 5 anggota, diantaranya saya sendiri, Mukti atau Rahmah, sebagai moderator kelompok ini. Andi Irawetenripada, Nikma Zahida, Dia Nurazizah, dan Fitriani Rasti dari kelas C. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai metodologi desain. Karena itu, kami akan mengambil waktu sebentar untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Presentasi kami hari ini mengenai proses desain, praproduksi, produksi, pasca produksi, yang akan dibawakan oleh saudari Nikma Zahida. Yang pertama adalah praproduksi, yang dimana hal ini mencangkup yang pertama hubungan dengan klien, atau dimana kita harus mengenali klien dan membangun relasi dengannya. Kedua, menetapkan masalah atau merangkum masalah, tujuan proyek, dan gambaran singkat secara umum. Yang ketiga, mencari inspirasi, mencari contoh desain, brand, atau tren desain yang bisa diterapkan. Selanjutnya ada desain recruitment, yaitu proses mengenali pasar berdasarkan hasil observasi atau survei. Selanjutnya ada brief design, atau mendokumentasikan persyaratan desain pelanggan, pelaksanaan pekerjaan, dan kesepakatan dengan pelanggan tentang harga atau pembayaran dan jadwal. Kemudian ada menghasilkan ide, yaitu mencari ide seluas-luasnya tanpa perlu validasi, lalu memprioritaskan ide atau rencana terbaik dari hasil seleksi untuk mendapatkan yang terbaik. Setelah proses praproduksi, kita akan masuk ke dalam proses produksi, yang dimana proses ini mencangkup yang pertama, mengkonsep desain, atau membuat konsep umum untuk desain. Yang kedua, review internal, atau biarkan anggota atau pihak Anda memberikan komentar sebelum dipresentasikan ke klien. Selanjutnya ada umpan balik klien, atau selalu dapatkan feedback dari klien mulai dari proses konsep desain. Kemudian selanjutnya ada prototype, yaitu di mana kita harus mengembangkan prototype untuk membantu pengujian desain dan umpan balik klien. Kemudian desain testing, atau di tahap di mana kita menguji coba desain. Yang kemudian ada persetujuan klien, yaitu mempersiapkan hasil akhir desain untuk diberikan kepada klien. Selanjutnya ada tahap revisi, di mana klien terus memberikan masukan, komentar terkait hal-hal yang ingin ia ubah atau sesuatu yang kurang memuaskan menurutnya. Kemudian ada launch,
atau proses meluncurkan desain. Selanjutnya, ada proses pasca produksi. Nah, setelah desain disetujui oleh bagian pemasaran, maka selanjutnya mitra pemasaran akan mengirimkan feedback pelanggan kepada klien. Jika klien tidak puas, desain akan dikirim kembali kepada pihak pemasaran untuk diperbaiki oleh desainer grafis, sampai proyek tersebut disetujui oleh klien. Baik, sampai situ saja pemaparan presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang berisi 5 anggota, diantaranya saya sendiri, Mufti atau Rahmah, sebagai moderator kelompok ini. Andi Irawetenri Pada, Nikma Zahida, Dia Nurazizah, dan Fitriani Rasti dari kelas C. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai metodologi desain. Karena itu, kami akan mengambil waktu sebentar untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Presentasi kami hari ini mengenai finalisasi desain atau final touch yang akan dibawakan oleh saudari Andi Irawetenri Pada. Pengajuan desain adalah proses memvalidasi atau mengoptimalkan desain. Ini dapat diuji pada tingkat produk, elemen desain, atau konsep desain. 24 contoh pengujian desain itu: 1. Pengujian A per B. Pengujian A per B adalah tentang menyiapkan dua desain dan membandingkan hasil yang terukur seperti konversi atau rasio klik tayang. 2. Tolak ukur adalah proses membandingkan desain dengan hasil terbaik yang diketahui. 3. Pengujian multivariasi, menguji beberapa variabel sekaligus sebagai kebalikan dari pengujian A per B sederhana. Survei, mengumpulkan banyak variabel dengan meminta pelanggan mengisi survei setelah menggunakan desain. 5. Data interaksi, mengizinkan pengguna menggunakan desain sehingga kemungkinan Anda menangkap variabel seperti waktu dan aliran pengguna. 6. Pengujian paralel, menguji beberapa variabel dari desain yang sama pada waktu yang bersamaan. 7. Pengujian paralel besar-besaran, menguji sejumlah besar variasi. 8. Pengujian lapangan, menguji desain di dunia nyata. 9. Prototipe sekali pakai, membangun prototipe yang cepat, murah, dan aman untuk mendapatkan desain di depan pengguna atau di lapangan. 10. Prototipe evaluasi, membangun prototipe mahal dan halus yang menangkap visi Anda untuk desain yang canggih. 11. Bukti dari konsep, tes untuk membuktikan bahwa desain layak. 12. Eksperimen desain, melakukan eksperimen terkontrol untuk menguji desain. 13. Wawancara terbuka, mewawancarai pengguna untuk mengukur perasaan mereka tentang desain dengan pertanyaan terbuka. 14. Wawancara tangga, wawancara yang dimulai dengan pertanyaan terbuka dan semakin mendalam dengan pertanyaan lanjut berdasarkan tanggapan. 15. Wawancara kelas berakhir, mengajukan pertanyaan jenis survei yang memiliki sedikit pilihan dalam wawancara. 16. Ingat wawancara, melihat seberapa banyak pengguna dapat mengingat tentang suatu desain setelah menggunakannya. 17. Kelompok yang terfokus, mewawancarai pengguna sebagai kelompok untuk mendiskusikan desain. 18. Pengamatan pengguna, mengawasi pengguna saat mereka menggunakan produk layanan Anda. 19. Studi demografi, melakukan tes untuk kohort berdasarkan demografis. 20. Studi psikografi, melakukan tes untuk kelompok berdasarkan cara berpikir orang. 21. Peredaman desain, memiliki tim dalam menggunakan desain dalam kondisi dunia nyata untuk mencegah desain naif. 22. Uji dan ulangi, proses pengujian yang cepat dan agresif, mengubah dan uji kembali. 23. Optimalisasi, mengoptimalkan hal-hal yang mungkin membuat kehilangan gambaran besarnya. Dan yang terakhir itu kontrol kualitas. Kontrol kualitas adalah proses konfirmasi bahwa contoh desain sesuai dengan persyaratan. Baik, sampai situ saja pemaparan presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang berisi 5 anggota, di antaranya saya sendiri, Mufti atau Rahmah, sebagai moderator kelompok ini. Andi Iraweten Ripada, Nikma Zahida, Dia Nurazizah, dan Fitriani Rasti dari kelas C. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai metodologi desain. Karena itu, kami akan mengambil waktu sebentar untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Presentasi kami hari ini mengenai metode dan model presentasi desain yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Mufti Rahmah. Cara menyusun portofolio. Pertama, pahami tujuannya. Sadari bahwa portofolio desain grafis lebih dari sekedar kumpulan karya. Portofolio tersebut mencerminkan karya, gaya, dan kepribadian Anda. Portofolio juga berfungsi sebagai resume visual dan menceritakan perjalanan dan pertumbuhan Anda sebagai desainer. Yang kedua, evaluasi pilihan. Pertimbangkan 3 format utama untuk portofolio, yaitu cetak, PDF, dan website. Setiap format memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang ketiga, portofolio cetak. Kumpulkan karya terbaik, pertimbangkan biaya, investasikan waktu dan usaha, dan tampilkan kualitas. Yang keempat, portofolio PDF. Desain menggunakan perangkat lunak, tata letak, temukan inspirasi, manfaatkan berbagai file, dan perhatikan detailnya. Yang kelima, portofolio website. Pilih layanan hosting website Anda, sesuaikan website Anda dan aksesibilitasnya. Yang keenam, pertimbangkan bidang dan sifat karya Anda. Pilih format portofolio yang sesuai dengan industri dan fokus karya Anda. Yang dimana pertama itu desain interaksinya web, produk, atau UX, portofolio website, dan PDF ideal untuk menampilkan karya Anda. Yang kedua, desain cetak atau tata letak, yang berfokus pada portofolio cetak berkualitas tinggi untuk menunjukkan keterampilan tata letak, komposisi, dan tipografi. Dan yang terakhir, atau yang ketujuh, siapkan 2 format. Yang pertama, portofolio website yang menyediakan exposure, interaksi, dan penyesuaian. Lalu yang kedua, portofolio PDF atau cetak, yang menampilkan keterampilan tata letak, komposisi, dan tipografi. Baik, sampai situ saja pemaparan presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.